Shalom. Saat kita merayakan malam Natal malam ini, kami sekeluarga menyampaikan selamat Natal bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabda Natal pada malam hari ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita khotbah pada malam Natal hari ini diambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan bahan bacaan dari Titus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-15 dengan tema terang telah bersinar dalam kegelapan. Terang telah bersinar dalam kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk kita, saya rindu mengisahkan satu kisah nyata yang disampaikan oleh Bapak Ed Sulaiman. Kisah nyata ini terjadi pada abad yang lampau, pada tahun 1910 di daerah Cekoslovakia Timur, di mana salah satu penyakit menular bernama penyakit difteria melanda satu desa di Ceko, dan hampir setengah dari warga desa itu telah terpapar penyakit menular difteria tersebut. Biasanya anak-anak yang berumur 10 tahun ke bawah lah yang dilanda atau yang dipapar oleh penyakit tersebut. Demikian juga lah terjadi bagi keluarga Jano dan Sujana. Dia memiliki 3 orang anak, dan anaknya yang pertama, yang perempuan, meninggal karena penyakit difteria tersebut, dan akibatnya rumahnya dibuat tanda silang yang begitu besar supaya orang tahu bahwa rumah itu tidak boleh dekati karena ada di sana penyakit menular. Dan memang tidak sampai seminggu, kedua anaknya yang laki-laki juga terpapar dan kena penyakit itu, dan akhirnya meninggal. Bapak Jano lah yang membuat 2 peti bagi kedua anaknya, dan Ibu Sujana lah yang memandikan kedua anaknya dan juga mengapaninya dengan kain putih sambil beruar air mata dengan penuh duka cita, kesedihan yang melanda hidupnya. Dan dia bersama suaminya kemudian mengangkat kedua peti jenazah ini kepada gerobak dan mendorongnya tanpa ada bantuan orang lain ke tanah pekuburan. Hanya Bapak Jano lah yang menguburkannya dan tidak ada orang lain apalagi gereja. Dan dia hanya berdoa dengan Bapa kami di sorga untuk menguburkan kedua bahkan ketiga anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, pada malam Natal setelah peristiwa penguburan ketiga anaknya, Bapak Jano juga mulai demam tinggi. Dia batuk berat dan sulit bernapas. Dan saat dia terbaring di tempat tidurnya, itu Ibu Sujana mengumpulkan beberapa bara api supaya mereka boleh hangat pada tidur, karena salju telah turun pada saat itu. Dan saat Ibu Sujana mau tidur, dia sebentar melihat dari jendela keluar, dan teringat dia satu ayat yang sangat luar biasa dan dia hafal, dan dia berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Kemudian dia berdoa, dan tiba-tiba dia mengedarkan matanya lewat jendelanya,
Dan dia melihat seorang ibu tua terbongkok-bongkok memakai sal dan penutup kepala menuju rumahnya dengan membawa satu botol yang berisi minyak yang murni. Dia datang dan dia mengetuk pintu rumah Bapak Jano Sujana. Dan Ibu Sujana hati-hati datang dan membuka pintu sedikit dan berkata, "Apakah ibu tidak tahu bahwa rumah kami ini sedang dilanda oleh penyakit? Lihat, suami saya sudah ada demam tinggi dan anak saya semuanya sudah meninggal." Tapi ibu tua tersebut katakan, "Sebentar, bolehkah saya masuk?" Dan kemudian dia masuk dan dia berkata, "Apakah ibu mau menerima minyak tanah murni ini? Dan kalau mau, saya akan berikan kepada engkau. Dan gulungkanlah nanti kain lenan putih sebesar jari tanganmu ini. Kemudian celupkan dan juga oleskan kepada tenggorokan dan dada suamimu. Kemudian berikan 1 sendok minyak murni ini kepada suamimu. Dan saya berdoa supaya suamimu besok boleh batuk dan boleh memuntahkan dahaknya supaya dia boleh sembuh. Jika tidak, dia pasti mati." Dan puji Tuhan, pada hari Natalnya suaminya batuk-batuk dan mengeluarkan dahaknya. Kemudian demamnya menurun dan dia sembuh bersama istrinya. Hadiah Natal yang sangat luar biasa bagi keluarga Jano dan Sujana dibawa oleh seorang ibu atau seorang nenek bagi mereka, yakni 1 botol minyak tanah murni yang memberikan kehidupan bagi mereka. 10 tahun kemudian pada tahun 1920 dengan 8 anaknya, dengan 6 kembar 3 dan 4 kembar 2, mereka berangkat dari Cekoslowakia menuju Amerika Serikat. Di sana mereka ada di tempat baru dan juga hidup baru, memulai segalanya bersama Tuhan. Dan kisah nyata ini dari satu generasi ke generasi berikutnya akan diceritakan supaya mereka ingat akan pertolongan Tuhan karena hadiah kehidupan yang diberikan oleh Allah di dalam hidup keluarga mereka. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, Yesus Kristus telah lahir pada malam Natal di Bethlehem, di mana Yesus adalah hadiah kehidupan dari Allah bagi umat manusia yang terancam oleh kuasa dosa dan maut yang sangat mengerikan. Dan sama waktu firman Tuhan ini disampaikan, di mana saat kegelapan melingkupi Israel Selatan, kerajaan Yehuda, di mana Ahaz sebagai raja diancam dan dikepung oleh Israel Utara dan juga kerajaan Aram. Mereka begitu bingung, begitu ketakutan, tetapi Yesayas penuh dengan iman, penuh dengan nubuatan berkata, "Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan Allah ada di atas bahunya, dan dia adalah apa? Penasehat ajaib, raja yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai yang memberikan segalanya di dalam kehidupan." Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sama pada malam Natal tahun ini di tengah pandemi COVID-19, di mana puluhan juta telah terpapar COVID-19, telah sakit dan diisolasi, bahkan sudah jutaan orang yang telah meninggalkan duka cita yang dalam, meninggalkan kegelapan memenuhi banyak orang karena duka cita yang luar biasa di dalam kehidupannya. Karena duka cita itulah saat ini
firman Tuhan bergema, bersuara, nyaring dengan berkata, terang telah bersinar dalam kegelapan. Karena seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan Allah ada di atas bahunya. Namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai yang sanggup mengusir segala kegelapan, kegalauan, segala kegelisahan, segala sesuatu yang membuat hati kita tertekan, dan memberikan dan menggantikannya menjadi sukacita penuh, kegembiraan penuh di dalam Tuhan. Dan saya, saudaraku, tidak tahu bagaimana kita merayakan Natal pada malam hari ini. Apakah kita merasakan suasana yang istimewa di dalam hidup kita atau keluarga kita, atau biasa-biasa saja? Tapi saya mau katakan, apapun keadaannya, apapun situasi perasaanmu saat ini, saya rindu membagikan firman Tuhan yang luar biasa ini bagi saudara, bagi keluargamu, dan bagi banyak orang yang menimbulkan sukacita dan sorak-sorai, menggantikan duka cita, kegelapan di dalam kehidupanmu, karena terang dari Tuhan telah terbit atasmu. Mari kita simak bersama. Yang pertama, saudaraku, segelap apapun hidup saudara, entah kesedihan, entah kesukaran, ketidakpastian karena hukuman, karena dosa, karena kematian, dan lain sebagainya yang telah menimbulkan putus asa di dalam hidupmu, firman Tuhan secara jelas tadi bersuara dan berkata bahwa sang terang, yang yakni Yesus, telah lahir, telah bercahaya dan bersinar, mengusir segala bentuk kegelapan hatimu, juga pikiranmu dan masa depanmu, dan menggantikannya dengan kebahagiaan yang besar, sukacita, pengampunan, keselamatan, kemenangan, dan segala sesuatu yang baik bagi hidupmu dan keluargamu. Makanya, saudaraku, Yesus adalah hadiah terbaik dalam Natal ini bagimu dan bagi keluargamu, bagi gereja kita, dan bagi umat manusia. Karena di dalam Dia kita akan menemukan segala berkat yang luar biasa. Kegelapan sirna dan digantikan terang, pengharapan, dan kehidupan kekal. Yang kedua, saudaraku, memberikan sukacita penuh bagimu. Saat Yesus lahir di Betlehem, kita tahu bahwa tidak hanya keluarga Yusuf dan Maria yang bersukacita, tetapi sorga juga, di mana bala sorga, para malaikat ikut bernyanyi, memuliakan, bersyukur, mengagungkan Tuhan atas kelahiran Yesus. Tidak hanya di sorga, tapi juga di bumi, para gembala, orang-orang Majus, dan banyak orang bersukacita atas apa? Atas kelahiran Juru Selamat itu. Sama, saudara, pada malam hari ini saat kita mengimani dan berkata, seorang anak yakni Yesus telah lahir di hidupku, dalam keluargaku, maka kehadiran Raja Sang Damai ini, terang ilahi itu, pasti memberikan apa? Sukacita penuh, sukacita besar di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan firman Tuhan, saking besarnya sukacita itu menimbulkan sorak-sorai bagi banyak orang. Saudaraku, kata sukacita di sini dan sorak-sorai ini digambarkan seperti orang yang telah berhasil dalam panennya. Ada sukacita besar. Saya masih ingat waktu panen dulu di kampung, ada sukacita besar
karena kita mendapatkan hasil yang besar. Dan tidak hanya itu, saat orang juga membagi jarahannya. Dan inilah yang menjadi hadiah bagi kita yang telah menerima Yesus di dalam hidup kita. Kita mendapatkan sukacita besar yang menimbulkan apa? Sorak-sorai. Ada sesuatu kegirangan, ada sorak-sorai yang luar biasa di dalam kehidupan karena Allah sendiri memberikannya di dalam kehidupan kita. Bersukacitalah karena di dalam Tuhan ada sukacita besar. Dan yang ketiga, Yesus yang lahir itu menjadi apa? Penasehat ajaib di dalam kehidupanmu. Saudaraku, kita tahu bahwa para pemimpin, ya, para presiden dan orang-orang yang hebat di dunia ini, para penguasa yang berhasil, membutuhkan apa? Para penasehat. Dan merekalah yang memberikan nasihat-nasihat, pertolongan-pertolongan bagi mereka. Tapi saudara tahu bahwa mereka terbatas, banyak kekurangannya. Karena memang tidak ada seseorang pun yang luar biasa hebatnya di dunia dan tidak ada yang sempurna. Tapi saya mau katakan, Anda adalah istimewa. Anda adalah orang hebat. Kenapa? Karena saat kita mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita lahir dalam hidup kita, Dia menjadi apa? Penasehat ajaib. Dia adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Menjadi apa? Menjadi penasehatmu, penolong yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Karena Dia adalah oknum di mana kealahannya dan kemanusiaannya ada. Dan Ia menjadi apa? Tuhan penasehat yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Dia akan menjadi seseorang yang memberikan jalan keluar dalam situasi sulit apapun di dalam kehidupanmu. Dan firman Tuhan katakan, Dia siap memberikan pertolongan, memberikan nasihat di dalam kehidupanmu hari lepas hari dan juga untuk masa depan. Mintalah supaya Dia sungguh-sungguh meluruskan, memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Yang ketiga, yang keempat saudaraku, Allah yang perkasa. Dalam bahasa Ibrani disebut El Gibor. Dan ini gelar untuk siapa? Yahweh. Yesus adalah Allah yang perkasa. Dia merupakan pemenang. Dia adalah Allah yang memang tiada banding. Dia adalah Allah yang mengalahkan maut, mengalahkan segala musuh, baik itu iblis, kuasa-kuasa dosa dan apapun. Karena Dia Allah yang perkasa. Itu artinya Dia adalah sumber segala energi, segala kuasa, segala keagungan dan kekuatan. Dan kuasa Kristus memang sangat luar biasa. Maka orang yang berlindung kepadanya pasti mengalami perlindungan yang sangat luar biasa. Menjadikan Yesus sebagai bentengnya. Dia akan dilindungi Allah karena Yesus adalah apa? Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar dan maha mulia. Dan Dia katakan apa? Aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Penyertaannya menjadi bagian setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang kita takuti? Tidak ada. Karena kita akan dilindungi oleh Allah yang perkasa, Allah yang maha besar. Itu yang keempat. Yang kelima saudaraku, Bapa yang kekal. Yang artinya Dia bukan hanya penguasa, kurios atas kekekalan, tapi Dia juga pencipta hidup bagi orang-orang yang ditebusnya. Saudaraku, para ayah, para orang tua terbatas dan sebentar mereka juga akan mati. Tetapi Yesus telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kematian. Dan Dia adalah Bapa yang kekal bagi setiap kita yang menyerahkan dirinya kepada Yesus. Tidak hanya di dunia ini akan dipelihara oleh Tuhan, hidupnya akan dilindungi oleh Tuhan, tapi juga
alam maut akan boleh kita lalui, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku, yang memelihara aku hingga apa? Hingga kepada kekekalan. Betapa hebatnya orang yang hidup dan mau menjadikan Yesus terang ilahi, terang yang sesungguhnya di dalam kehidupannya. Dan yang keenam yang sangat luar biasa, Raja Damai. Shalom artinya memiliki arti yang sangat luas, meliputi segala bidang dan aspek kehidupan. Yang berarti keadaan hidup kita penuh damai yang utuh, serasi, dan lengkap. Baik itu hubungan kita dengan diri kita sendiri, menerima diri kita apa adanya. Kita penuh damai menerima diri kita, penuh damai dengan sesama, karena kita sudah duluan berdamai dengan Allah yang telah didamaikan oleh Yesus sendiri. Melaluinya saudaraku, betapa hebatnya kita ini, karena di dalam hidup kita akan ada damai dan menjadi pembawa damai bagi banyak orang. Gampanglah mengampuni, karena kita adalah orang-orang yang sudah diampuni dan sudah didamaikan dengan Allah karena pengampunan dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, saya tahu persis bahwa kita mungkin sudah puluhan kali, bahkan mungkin ada orang yang sudah ratusan kali merayakan Natal. Tapi apakah perayaan Natal atau ibadah Natal pada malam hari ini masih kita rayakan dengan biasa-biasa saja? Apakah ada perubahan hidup di dalam kehidupan kita? Malam ini saya rindu agar Natal yang kita rayakan ini tidak hanya sebagai ritual atau ibadah biasa-biasa saja bagi kita, tetapi ibadah Natal istimewa, di mana setiap kita dan setiap keluarga kita berkata dengan penuh semangat, seorang anak telah lahir bagiku, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dialah terang yang sesungguhnya, yang telah mengusir segala kegelapan hidup saya dan pikiran saya dan seluruh masa depan saya, dan telah memberikan sukacita besar, sorak-sorai besar dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah takut lagi menjalani hari-hari ke depan, karena Yesusku, terang ilahi itu menjadi apa? Menjadi penasehat ajaib, penolong yang setia. Dia adalah Allahku yang perkasa. Dia adalah pemenang. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang memberikan kekuatan, penyertaan, dan kemenangan bagiku. Dialah Bapakku yang kekal, sehingga maut tidak berkuasa lagi untukku dan keluargaku. Dan aku akan menjadikan Yesus sebagai Raja Damai dalam hidupku. Baik hubunganku dengan diriku, dengan keluargaku, dengan sesama, sehingga kedamaian melingkupi hidupku, keluargaku, dan gerejaku. Dan saya akan menjadi pembawa-pembawa damai bagi banyak orang. Mari kita rayakan Natal ini penuh dengan sukacita dan sorak-sorai, karena Yesus adalah terang ilahi itu bagimu, yang mengusir segala kegelapan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.